Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, izinkan saya mengisi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik atas nama Karina Rahmadani, kelas 241 P2, jurusan Hubungan Internasional, dosen pengampu Bapak Khairunas. Baik, bisa dilihat di sini saya mengambil tema perkembangan ilmu politik. Pertama sekali, kita mulai dari pendahuluan. Ilmu politik sendiri sebagai disiplin akademik telah banyak sekali bertransformasi atau berkembang secara signifikan cukup pesat sejak kehadirannya daripada zaman kuno hingga modern. Namun, jika dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas belaka, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang masih sangat baru, lahir pada abad ke-19. Nah, di dalam kehidupan, khususnya di era modern pada saat ini, ilmu politik telah berkembang menjadi bidang yang lebih terstruktur dan sistematis. Misalnya, pendekatan behaviorismenya yang muncul pasca Perang Kedua menekankan pentingnya pendahuluan penelitian empiris dan analisis perilaku individu dalam konteks politik. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu politik tidak statis, ia terus beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang definisi-definisi. Umumnya, perkembangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian perubahan yang bersifat progresif. Sedangkan definisi umum dari ilmu politik sendiri adalah ilmu yang mencangkup tentang analisis, bagaimana kekuasaan dibentuk, dipertahankan, serta dialokasikan dalam masyarakat. Nah, secara singkatnya, perkembangan ilmu politik merupakan pandangan ilmu yang mengacu pada evolusi, kemajuan, serta transformasi tentang kekuasaan negara dan interaksi sosial yang lebih mengarah kepada sistem politik. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan politik dunia, mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan ideologi, ekonomi, dan dinamika global, yang dimulai daripada pertama sekali adalah zaman kuno. Filsafat politik awal pemikiran politik muncul dalam karya-karya Plato dan Aristoteles. Plato menggambarkan negara ideal dalam republik, sementara Aristoteles mengkaji beberapa bentuk pemerintahan dalam politika, menekankan pentingnya keadilan serta partisipasi daripada warga serta masyarakat. Yang kedua adalah zaman pertengahan, yaitu zaman yang mentitik beratkan pada politik serta agama. Pemikiran seperti Augustine dan Thomas Aquinas mengaitkan politik dengan moralitas serta hukum Tuhan. Konsep negara sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan menjadi dominan dengan fokus pada etika serta kebaikan. Yang ketiga adalah Renaissance dan era pencerahan. Pragmatisme dan kontrak sosial, pandangan realistis tentang kekuasaan dalam yang diterangkan oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan memperkenalkan konsep kontrak sosial yang menjadi dasar dari pemikiran politik modern. John Locke menekankan hak-hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari rakyat. Selanjutnya, pada abad ke-19, teori dari ekonomi dan sosial, Karl Marx mengkaji hubungan antara ekonomi serta politik, memperkenalkan analisis kelas dan konflik. John Stuart Mill memperkuat ide liberalisme dan kebebasan individu. Sementara pemikiran lainnya mulai mengembangkan teori-teori sosial dan politik yang beragam. Nah, selanjutnya awal abad ke-20, metode ilmiah dalam politik ilmu mulai beralih ke pendekatan empiris. Teori perilaku berfokus pada perilaku individu, serta dalam konteks politik ada pula kelompok-kelompok. Kelompok pemikir seperti Max Weber dan Will Federo pada pemahaman tentang kekuasaan dan otoritas. Selanjutnya lagi adalah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di sini disiplin yang berkembang lebih diutamakan. Jadi ilmu politik semakin muncul dengan adanya subdisiplin seperti teori-teori intuitisme, analisis kebijakan, dan politik internasional. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena politik serta secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya lagi ada era kontemporer.
tantangan global dan interdisipliner, isu-isu seperti globalisasi, perubahan iklim, dan gerakan-gerakan sosial menentang teori-teori tradisional. Pendekatan interdisipliner menjadi semakin umum. Perspektif dari sosiologi, ekonomi, psikologi untuk lebih memahami dinamika politik yang kompleks. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sejarah. Selanjutnya, penerapan pengembangan ilmu politik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, saya memilih penerapannya dalam berbagai aspek, salah satunya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui salah satunya adalah program pendidikan kewarganegaraan tadi. Nah, individu diajarkan tentang hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi, menciptakan masyarakat paham, mengerti, serta aktif secara politik. Salah satunya juga dapat dilihat dari partisipasi pemilu, pemilihan umum. Masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pimpinan atau wakil rakyat. Nah, di sini kesadaran akan pentingnya suara mereka mendorong individu untuk ikut serta dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Hal ini menciptakan ruang bagi aspirasi publik yang lebih paham serta mengerti. Jadi, tidak hanya sebagai asal pilih. Sekian untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya, Karina Rahmadani. Mohon maaf apabila ada kurang. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.